So hi, welcome to my very first book review video. Sorry kalau suaranya rada kayak gitu karena ini bener-bener di belakang kipas. So I decided to make a review video every time I finished a book biar gue nggak lupa aja isinya itu apa. So the first book I want to talk about today is Corpus Uterus, karya Sasti Gotama. So this novel based on the title aja kita udah tahu ya, kayak uterus. So bukunya sendiri tuh banyak membicarakan soal rahim perempuan. Jadi secara garis besar novel ini tuh diceritakan dari POV-nya Luh, seorang anak yang dilahirkan dari perempuan yang mengalami pelecehan pada zaman penangkapan simpatisan suatu partai ya. Jadi ibunya itu dilecehkan dan dia itu berulang kali berusaha digugurkan, tetapi tidak bisa. Nah, jadi dari selama dia hidup sampai dia menjadi ahli aborsi itu tadi, dia banyak bersinggungan dengan perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan, seperti ibunya tadi yang menjadi korban pelecehan, terus juga perempuan-perempuan yang pernah tinggal bersama dia, yang bekerja sebagai di bidang prostitusi ya. Terus juga mereka juga mengalami kesulitan mungkin dari suaminya, dari keluarganya karena kayak kemiskinan struktural atau terlalu bergantung dengan pasangannya. Terus juga bukunya itu lumayan membahas soal legalitas aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, seperti di kasus-kasus kayak perkosaan, pelecehan dan lain-lainnya seperti itu. Terus juga ada membahas soal hukumnya juga sedikit dan juga membahas soal agamanya juga. Tapi kayak banyak dibahas soal dari perspektif dari perspektif ke perempuannya tadi, kayak dampak-dampaknya itu tadi ke perempuannya itu tadi seperti apa. Nah, menurut lo sendiri kayak bahasa yang dipakai di bukunya itu cukup ringan untuk buku yang membahas soal isu yang berat kayak hukum, terus juga kayak cara mengaborsi, tapi istilah-istilah dan diksi-diksi yang dipakai itu sangat amat mudah untuk dimengerti oleh orang awam. Dan trigger warning menurutku buat orang-orang yang lumayan visual, kalau membaca ini tuh agak dia menjelaskan detail soal kuret dan aborsi tadi itu dengan sangat detail. Jadi kayak membayangkannya tuh bener-bener kayak ngeri banget kayak gitu loh. Dan aku cukup harus bernafas dulu setiap membaca karena ya itu tadi, karena lumayan serem lah menurutku salah satu buku yang bagus untuk dijadiin referensi bacaan, karena ini kan membahas kebanyakan soal perempuan ya, kayak tubuhnya, terus juga pengalaman mereka sebagai perempuan dari perspektif hukum, agama dan lain-lain kayak gitu ya. Walaupun ini kalau kata temanku sih terlalu fantasi ya, tapi kayak namanya fiksi, jadi aku nggak terlalu ambil pusing. Terus ya beberapa isu juga menurutku masih relatable sampai sekarang. Kayak ada tuh satu yang menurutku ngena banget, yaitu di satu keluarga miskin yang anaknya banyak, mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi ayahnya tetap bisa ngerokok. Nah itu kan kayak ya walaupun nggak di semua keluarga, tapi kan masih agak relate lah ya. Nah isu-isu seperti itu juga ada dibahas soal keluarga. So, I really recommend you to read this book karena ini menceritakan soal mungkin kayak perspektif baru kali ya tentang isu-isu perempuan, karena kan jarang banget yang membahas soal rahim dan perempuan. Kebanyakan juga membahas mungkin isu-isunya sosial atau apa, tapi ini membahas soal tubuh lah istilahnya, kayak bagaimana sebuah tubuh ini, seonggok tubuh ini bisa berkembang menjadi suatu cerita yang menurutku keren sih. Ini salah satu buku yang keren banget dan wajib dibaca. Kayak bahasa gue tuh gitu-gitu aja ya, tapi ya emang harus dibaca. Gue nggak bisa cerita banyak karena takut spoiler, dan menurutku bukunya oke. Dan aku tidak mau spoiler karena bukunya terlalu bagus untuk di spoiler. Dan I think that's all from my first review. Sorry banget kalau bahasanya agak kecampur-campur, aku dan agak belibet, because this is my very first video and I just don't know what to talk because the book is so good. So bye.